Pernikahan mau dibuat semewah apapun, pasti ada celah untuk diomongin di belakang kita. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih ya udah klik video ini. Terima kasih juga yang udah subscribe channel YouTube Bantul Evi. Dua hal yang bikin aku betah tinggal di Malaysia. Yang pertama, jemputan open house. Ini aku auto nggak bisa nolak. Yang kedua, jemputan kenduri kawin di Malaysia. Aku nggak bisa nolak dua-duanya ini. Ngomongin soal kenduri kawin di Malaysia, sampai saat ini tuh kayaknya aku baru 4 kali datang ke acara pernikahan temen aku yang ada di sini. Di Malaysia sendiri itu acara pernikahannya itu berbeda banget sama pernikahan di Jawa. Kalau di sini itu cukup simple, sederhana dan santai. Aku nggak ada yang dapat jemputan terus bikin pening kepala, nanti aku mau ngadu dia apa, aku mau ngisi amplopnya dia berapa. Di sini itu cukup datang pakai baju rapi dan sopan, terus bawa amplop sepantasnya, datang deh ke majelis pernikahan, kasih ucapan sama si pengantin, terus nanti si tuan rumah mempersilahkan kita makan, kita ambil tuh sendiri, layan diri. Kalau di sini kita layan diri, ambil makanannya, duduk di meja kursi tetamu. Kalau makan di majelis pernikahan Malaysia itu jangan lama-lama ya, soalnya meja kursinya itu sebagian ada yang nggak banyak, jadi buat gantian buat tetamu yang baru datang. Orang Malaysia sini tuh nggak suka membazir uang, nggak yang buat sampai berhari-hari seperti yang ada di Jawa itu, enggak. Cukup akad nikah, bersanding, udah gitu aja. Poin ini yang harus kita contoh ya teman-teman, biar kita nikah itu nggak terbebani oleh gengsi. Karena menurut aku pernikahan yang paling mahal ialah gengsi. Pernikahan mau dibuat semewah apapun, pasti ada celah untuk diomongin di belakang kita. Udah bikin mahal-mahal nih, keluar uang banyak nih, nanti ada tetangga atau orang itu yang cari celah, makanannya di pernikahan Evi itu kemarin gosong lah tempenya, makanan di pernikahan Evi dagingnya kurang masak lah. Ada aja ya poin kesederhanaan acara di Malaysia ini yang harus kita contoh, supaya pernikahan kita itu nggak membazir uang yang banyak. Karena kalian tahu sendiri, kehidupan setelah menikah itu banyak banget biayanya. Daripada bikin yang mewah-mewah, membazir, ya mending uangnya ditabung aja buat itu beli perumahan atau rumah gitu ya. Kayaknya poin kesederhanaan majelis pernikahan di Malaysia ini perlu kita contoh. Bedanya persiapan majelis pernikahan di Malaysia dan di Jawa. Persiapan pernikahan di Malaysia itu simple banget, cukup simple lah itu, kursus pernikahan, nanti dapat sijil, terus itu bisa melakukan akad nikah. Kalau di Jawa persiapan pernikahannya itu si tuan rumah biasa membuat nasi berkat, itu nanti dikasihkan ke pihak yang dituju, misalnya tamu undangan itu dihantarlah nasi berkat. Sebenarnya nasi berkat ini sebetulnya adalah bentuk rasa syukur si tuan rumah sebab akan mengadakan majelis pernikahan anaknya ya. Kalau di Jawa sendiri itu nanti yang dapat nasi berkat ini nanti bakalan auto datang ke si tuan rumah, bawa amplop yang isi nominalnya itu umumnya berapa di daerah itu disebutnya nyumbang. Itu isi amplopnya itu nominalnya itu umumnya ya, kalau umumnya orang-orang 60 ya isinya umumnya 60. Kalau
apa umumnya 70 ya isi amplopnya 70.000. Kalau di Malaysia itu nggak ada tradisi kayak gitu. Jadi si penerima kad jemputannya itu nggak terbebani oleh sumbangan. Kalau di Indonesia kan kalau nggak ada uang ya saya pening mau nyumbang pakai apa ya. Tradisi ini yang membedakan persiapan pernikahan di Malaysia dan di Jawa. Kalau di Malaysia sendiri Evi tengok persiapannya itu sederhana, cukup si mempelai pria dan wanita ini cukup datang ke tempat kursus pernikahan, terus nanti ya udah dilaksanakan deh akad nikah. Hari hanya ditentukan tanggal ini, ya udah majelis nikahnya ya cuma 1 hari 2 hari gitu aja. Yang paling Evi suka di kenduri kawin Malaysia ini ialah nasi minyak. Ini adalah khas makanan kenduri kawin di Malaysia. Kalau kalian pernah dengar nih orang Malaysia bilang kapan nih mau ngajakin makan nasi minyak. Nasi minyak ini adalah makanan khas kenduri kawin di Malaysia. Ada banyak lagi sih, contohnya nasi tomato, nasi biryani. Itu adalah makanan yang wajib ada di kenduri kawin orang Malaysia. Pokoknya pernikahan tradisi Malaysia dan Jawa itu lain sekali. Mereka punya ciri khas sendiri. Sekian dulu video dari Bantul Evi. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti kalau Evi buat video lagi kalian auto dapat notifikasi dari YouTube. Assalamualaikum, bye.